Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, tugas dari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Dengan anggota 1. Muhammad Al-Faridu Kurnia, NIM 122000228. 2. Wulandari, NIM 122000855. 3. Ramadian Riawa, NIM 122011484. 4. Lukman Ayis, NIM 122000540. 5. Dimas Adi Rifanto, NIM 122000833. Ada 3 pembahasan. Yang pertama Earth, yang kedua pengujian sistem, yang ketiga sistem UML. 1. Earth Entity Relationship Diagram adalah model teknik pendekatan yang menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model. Di dalam hubungan ini tersebut dinyatakan yang utama dari Earth adalah penunjukan objek data atau entity dan hubungan atau relationship yang ada pada entity berikutnya. Menurut sinar mata, entity relationship diagram atau Earth adalah alat pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Komponen Earth. 1. Entity atau entitas. Entitas merupakan objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya yang terkait dengan informasi yang dikumpulkan. 2. Atribut atau atribut. Atribut adalah karakteristik umum yang dimiliki oleh semua instansi dalam suatu entitas tertentu. Sebagai contoh, nama, alamat, program studi, dan email adalah atribut dari entitas mahasiswa. 3. Relasi atau hubungan. Relasi dalam Earth adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Yaitu yang slide yang selanjutnya yaitu yang keenam, kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi ini terjadi di antara dua himpunan. Misal himpunan A dan B, menurut Andrasto tahun 2013 halaman 65 dapat berupa A. 1:1 one-to-one. Setiap entitas pada himpunan A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Yang B, 1:banyak, one to many. Setiap elemen dari entitas A berhubungan dengan maksimal banyak elemen pada entitas B, dan sebaliknya, setiap elemen dari entitas B berhubungan dengan paling banyak satu elemen di entitas A. Yang C, banyak ke banyak, many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya, ERD layanan masyarakat desa berbasis website. Pada ERD website layanan desa masyarakat, terdapat beberapa entitas sebagai objek yang diolah di dalam website, yaitu user, admin, keluhan, bansos, ektp, dan data warga. Setiap entitas memiliki atribut yang sesuai dengan data yang diperlukan dalam website layanan desa masyarakat.
Atribut setiap entitas beserta relasi antar entitas yang ada diperlihatkan pada gambar di samping. Gambar ERD website layanan masyarakat desa. Yang selanjutnya yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian yang dilakukan pada sistem computer-based system secara keseluruhan. Pengujian ini dilakukan untuk mengantisipasi masalah-masalah antarmuka dan perancangan jalur penanganan kesalahan antar sistem pada perangkat lunak. Pengujian ini mempunyai tujuan utama untuk melakukan validasi sistem secara keseluruhan dan melihat apakah proses integrasi dan kinerja masing-masing elemen sistem sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengujian ini juga berfokus pada validasi apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan harapan pemakai. Pengujian ini dilakukan secara black box dan specification based testing. Urutan pengujian ini dituangkan dalam perencanaan pengujian test plan, yaitu dengan mendefinisikan prosedur pengujian yang dikemudikan yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan data uji. Yang selanjutnya yaitu metode pengujian. Metode pengujian adalah cara atau teknik untuk menguji perangkat lunak. Metode pengujian berhubungan dengan perancangan data uji yang akan dieksekusi pada perangkat lunak yang dikembangkan. Perangkat lunak sendiri dapat diuji dengan dua cara, yaitu yang pertama black box testing. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi data uji dan mengecek apakah fungsional perangkat lunak bekerja dengan baik. Data uji dibangkitkan dari spesifikasi perangkat lunak, yang dalam hal ini menjelaskan fungsional perangkat lunak. Yang kedua, white box testing. Pengujian dilakukan dengan mengenakan data uji untuk menguji semua elemen program perangkat lunak, yaitu data internal, lelaran atau loop, logika keputusan, serta jalur. Data uji dibangkitkan dengan mengetahui struktur internal kode sumber dari perangkat lunak. Itu yang selanjutnya, pengujian sistem website layanan masyarakat desa menggunakan metode black box. Yang pertama, pengujian sistem halaman login. Nomor 1, kriteria pengujian. Mengisi username dan password yang benar. Jika hasil pengujian sukses, maka keterangan menampilkan halaman utama website. Yang kedua, mengisi username dan password yang salah. Jika hasil pengujian sukses, keterangan akan muncul pesan email tidak terdaftar. Yang ketiga, tidak mengisi username dan password. Jika hasil pengujian sukses, maka keterangan akan muncul pesan email dan password harus diisi. Yang selanjutnya yaitu pengujian sistem halaman profil. Yang pertama, kriteria pengujian. Jika klik menu profil dan hasil pengujian sukses, maka keterangan menampilkan halaman profil. Yang kedua, jika kriteria pengujian klik ubah profil dan hasil pengujiannya sukses, maka keterangan menampilkan halaman ubah profil. Yang ketiga, kriteria pengujian mengubah data profil. Jika hasil pengujian sukses, maka keterangannya sistem akan mengupdate data yang diubah dan menampilkannya. Yang terakhir, pengujian sistem halaman daftar. Yang pertama, jika kriteria pengujian mengisi form input dengan yang benar. Jika hasil pengujian sukses, maka keterangan akan menampilkan halaman login dan muncul pesan selamat, akun member Anda sudah dibuat. Yang kedua, jika saat mengisi email yang sudah ada, maka hasil pengujian sukses, maka keterangannya akan muncul pesan email sudah terdaftar. Yang terakhir, nomor 3, jika kriteria pengujian tidak mengisi form input dan hasil pengujiannya sukses, maka keterangan akan muncul pesan form input yang kosong harus diisi. Pengujian sistem website layanan masyarakat desa. Selain itu, ada menu halaman admin dan halaman user yang juga dilakukan pengujian. Berikut adalah hasilnya di mana semua menu sukses dilakukan pengujian
dan fungsional perangkat lunak bekerja dengan baik. UML merupakan suatu alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analis dan desain yang berisi minta dalam memodelkan sistem secara visual. Menurut Rosa dan Salahuddin, UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam program berorientasi objek. Diagram UML yang digunakan. Diagram UML yang digunakan terdiri dari 3, yaitu Pushcase diagram, activity diagram, class diagram. Studi khusus UML. User atau masyarakat dapat mengakses layanan masyarakat melalui website. User terlebih dahulu login dengan akun yang sudah dibuat sebelum mengakses layanan pemerintah di website. Jika belum memiliki akun, dianjurkan untuk membuatnya terlebih dahulu. User dapat mengakses layanan pemerintah berupa pengajuan keluhan, pengajuan bansos, dan pengajuan pembuatan KTP. Jika user ingin mengajukan salah satu layanan pemerintah tersebut, user diwajibkan mengisi formulir yang disediakan dan harus sesuai dengan data dari user. Selanjutnya yaitu use case. Dalam membangun sebuah website layanan masyarakat, di sini terdapat use case menggambarkan kebutuhan dari sistem yang akan dibangun berikut ini. Bisa dilihat pada gambar di samping, terdapat 2 aktor, yaitu admin adalah seorang yang memiliki akses terhadap sebuah sistem. Kemudian aktor lainnya yaitu user, adalah pengguna sistem yang telah terdaftar di dalam sebuah sistem. Kemudian terdapat 6 use case, yaitu login, keluhan, KTP, bansos, mengelola data warga, dan data user. Kemudian activity diagram, bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu activity diagram login. Dari gambar di samping merupakan alur interaksi antar sistem dengan admin dan user ketika akan login ke website. Untuk masuk ke website tersebut, sistem akan menampilkan halaman form login. Setelah itu admin dan user akan memasukkan username dan password. Selanjutnya sistem akan melakukan pengecekan apakah data sudah terpenuhi atau belum. Jika data yang diinputkan oleh admin dan user sudah terpenuhi, maka sistem akan menampilkan halaman utama website. Jika tidak, maka sistem akan memberikan notifikasi gagal dan harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu gambar activity diagram keluhan. Dari gambar yang di samping ini, yaitu alur interaksi antara sistem dengan user ketika akan mengajukan keluhan. Untuk mengajukan keluhan, bisa klik tambah. Sistem akan menampilkan halaman form input. Setelah itu user mengisi form tersebut, kemudian klik tambah untuk meneruskannya. Sistem akan menampilkan dan menyimpan data input. User tinggal menunggu keluhan yang diajukan diproses oleh admin. Selanjutnya yaitu activity gambar diagram iktp. Dari gambar yang di samping ini merupakan alur interaksi antara sistem
dengan user ketika akan mengajukan pembuatan iktp. Untuk mengajukan pembuatan iktp, klik tambah. Sistem akan menampilkan halaman form input. Setelah itu, user mengisi form sesuai data diri. Kemudian klik tambah jika ingin melanjutkan. Jika ingin membatalkan pengajuan pembuatan iktp, klik cancel. Sistem akan menampilkan dan menyimpan data input. User juga dapat mengubah dan menghapus pengajuan iktp. User tinggal menunggu pembuatan iktp yang diajukan diproses oleh admin. Kemudian yaitu class diagram. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu class diagram menampilkan beberapa kelas yang berperan pada sistem website layanan masyarakat desa, yaitu ada kelas login, user, iktp, bansos, keluhan, data warga, admin, dan data user. Setiap kelas memiliki atribut dan operasinya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.